perlindungan keuangan yang berdasarkan prinsip Islam. Konsepnya itu ta'awun, yaitu Kira-kira jenis-jenis asuransi syariah itu ada apa? Jelasin. Udah jelas belum? Semoga bermanfaat ya. Supaya asuransi syariah tetap sesuai dengan prinsip Islam. Halo teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas tentang asuransi syariah. Mungkin dari kalian banyak yang belum tahu sih tentang asuransi syariah. Yuk kita bahas. Jadi asuransi syariah itu apa sih? Jadi asuransi syariah adalah perlindungan keuangan yang berdasarkan prinsip Islam. Konsepnya itu ta'awun, yaitu tolong menolong dan berbagi resiko. Beberapa manfaatnya adalah tolong menolong, bagi hasil dan transparansi. Wah, berarti beda dengan asuransi konvensional. Betul, kalau asuransi konvensional itu sistemnya jual beli risiko, sedangkan asuransi syariah itu sistemnya saling membantu dengan dana tabaruk. Jadi dalam asuransi syariah, dana yang dikumpulkan dari nasabah akan digunakan untuk nasabah lain yang mengalami musibah. Terus gimana sih supaya asuransi syariah tetap sesuai dengan prinsip Islam? Ada beberapa prinsip utama dalam asuransi syariah. Yang pertama itu tabaru atau tolong menolong, yaitu dana yang terkumpul digunakan untuk membantu nasabah lain yang membutuhkan. Yang kedua, mudharabah atau wakalah bil ujroh, yaitu perusahaan asuransi hanya sebagai pengelola, bukan pemilik dana. Yang ketiga, bebas dari riba, gharar, dan maisir, atau tidak ada unsur bunga, ketidakpastian, atau perjudian. Selain itu, ada beberapa keunggulan asuransi syariah. Yang pertama ada sesuai dengan prinsip Islam, yang kedua dana yang lebih transparan, dan yang ketiga ada surplus underwriting, di mana keuntungan bisa diberikan kepada nasabah. Kira-kira jenis-jenis asuransi syariah itu ada apa aja sih? Ada beberapa jenis asuransi syariah. Yang pertama itu asuransi jiwa syariah, memberikan manfaat finansial kepada ahli waris jika nasabah meninggal dunia. Yang kedua, asuransi kesehatan syariah, menanggung biaya perawatan medis dan rawat inap sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, asuransi kendaraan syariah, melindungi kendaraan dari risiko kecelakaan, pencurian, atau kerusakan. Yang keempat, asuransi pendidikan syariah, menyediakan dana pendidikan bagi anak jika orang tua mengalami musibah. Yang kelima, asuransi properti syariah, menanggung risiko kerusakan atau kehilangan properti akibat kebakaran, bencana alam, atau pencurian. Misalnya, kalau aku punya asuransi kesehatan, gimana sih cara kerjanya? Misalnya, suatu hari kamu mengalami kecelakaan dan membutuhkan biaya rumah sakit. Dana tabaru yang sudah dikumpulkan bisa digunakan untuk membantu kamu dalam menyelesaikan administrasi rumah sakit. Kalau nggak diklaim, uangnya kemana? Kira-kira kemana ya uangnya? Jadi kalau ada dana lebih itu bisa dibagikan kepada nasabah yang memenuhi syarat atau dilepaskan lagi kepada dana tabaruk. Jadi uangnya nggak hilang sia-sia ya? Betul, makanya asuransi syariah itu adil dan menguntungkan banyak pihak. Nah, sekarang kalian udah tahu kan tentang asuransi syariah. Dengan prinsip berbagi dan tolong menolong, kita dapat melindungi diri kita sendiri dan keluarga dari riba atau gharar. Wah, aku jadi makin tertarik nih buat pakai asuransi syariah. Bagus, pastikan pilih perusahaan yang terpercaya dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Suatu ketika suami Rina terjatuh di kamar mandi dan suaminya harus segera dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Tidak lama dokter menghampirinya dan menyampaikan bahwa suaminya terkena serangan jantung. Kondisinya sangat kritis sehingga perlu dilakukan operasi. Rina diminta untuk melunasi pembayaran terlebih dahulu. Rina menghampiri suster untuk menanyakan biaya operasi jantung suaminya. Ternyata biaya operasinya sebesar 200 juta. Rina pun bingung bagaimana cara melunasinya. Ia teringat masih memiliki satu kartu, yaitu kartu asuransi. Dengan kartu asuransi tersebut, dia bisa melunasi biaya operasi jantung suaminya. Gimana nih informasi tentang asuransi syariah yang udah kita jelasin? Udah jelas belum? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa.